Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 20 April 2021. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 6 ayat 30 sampai 35. Kita diingatkan untuk selalu setia dan percaya kepada Kristus. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk setia dan selalu percaya kepadamu. Kami mohon perkuatkanlah kesetiaan dan kepercayaan kami kepadamu. Jangan biarkan kami terlena oleh hal-hal duniawi. Tuhan, utuslah Roh Kudus terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 6, ayat 30 sampai 35. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apa yang Engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apa yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah setia dan percaya selalu pada Tuhan. Kalau kita amati peraturan dunia di zaman kita sekarang, kemana saja kita pergi, kita selalu diminta untuk tunjukkan kartu identitas kita yang sah. Yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sah, entah itu dalam urusan perjalanan, urusan kesehatan, atau urusan-urusan resmi lainnya. Tanpa kartu identitas itu, kita tidak bisa proseskan apa yang kita butuhkan. Hal yang sama terjadi ke atas Yesus Kristus. Banyak orang bingung dan tidak mengerti tentang Dia. Karena itu mereka bertanya kepadanya dan meminta satu tanda untuk membuktikan siapa Dia sebenarnya. Mereka bertanya kepadanya, "Tanda apakah yang Engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan?" Mereka ingin mengetahui identitas Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus sesungguhnya? Walaupun Yesus sudah membuat begitu banyak mujizat dan menjelaskan kepada umum bahwa Dia adalah anak Allah. Tetapi tetap saja mereka bingung dan tidak percaya padanya. Kesetiaan dan kepercayaan mereka kepadanya sungguh-sungguh sangat rapuh. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tingkah laku orang-orang yang meminta tanda pada Yesus ini sesungguhnya masih hidup di zaman kita sekarang. Betapa sering kita juga tawar-menawar dengan Yesus Kristus, walaupun kita percaya kepadanya bahwa Ia adalah Tuhan. Kesetiaan dan kepercayaan kita kepadanya masih labil, belum kuat dan kokoh. Saya ingat seorang bapa di saat anaknya sakit berat. Dia berdoa katanya, "Tuhan, sembuhkanlah anakku. Kalau dia sembuh, saya berjanji untuk selalu mengikuti kehendak-Mu dan selalu rajin ke gereja."
Beberapa hari sesudahnya ada gejala sembuh terjadi ke atas anaknya. Bapa begitu bahagia. Sesudah seminggu kemudian anaknya sungguh pulih kembali. Sebagai ungkapan rasa bahagianya, sang bapa membeli 2 kerat bir dan mengajak teman yang biasa minum dengannya untuk datang ke rumahnya. Sepanjang malam keduanya duduk minum menghabiskan bir itu. Keduanya mabuk. Di pagi hari, sang istri membangunkan sang bapa dan mengajaknya pergi misa, karena memang hari itu adalah hari Minggu. Karena terlalu ngantuk, dia katakan kepada istrinya, "Engkau pergi saja mewakili keluarga. Sampaikan ucapan syukur kepada Tuhan. Saya terlalu ngantuk." Kesetiaan pada janjinya sirna. Dia begitu gampang terjerumus dalam godaannya, godaan duniawi. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, itulah hidup kita manusia. Betapa sering kita meminta tanda dan belas kasihan pada Tuhan. Tuhan selalu menjawab kebutuhan kita. Tuhan selalu berbelas kasihan kepada kita. Di saat kita sangat membutuhkan campur tangan Tuhan, Tuhan selalu siap membantu kita. Tetapi di saat kita bahagia, kita sering lupa akan janji kita kepadanya. Kesetiaan dan kepercayaan kita jadinya rapuh. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan selalu dan sungguh hidup dari zaman ke zaman. Isi ajarannya pun selalu sesuai dengan situasi hidup manusia. Yesus Kristus yang ada sebagai utusan Allah adalah tanda kehadiran Tuhan di tengah manusia. Sebagai orang yang percaya, kita tidak perlu meminta tanda lagi, karena Dia sendiri adalah tanda. Yang harus kita perkuatkan adalah kesetiaan dan kepercayaan kita kepadanya. Percayalah selalu bahwa segalanya mungkin bagi Tuhan. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita, agar kita selalu setia menjalankan perintah Tuhan dan percaya sungguh padanya. Amin. Marilah kita mohon berkat Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.